Pemirsa Satelit TV yang berbahagia, bersyukur pada sore hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat dan sore ini kita hadir kembali dalam sesi diskusi bersama yang membawa tema tentang perempuan politik di persimpangan jalan. Tadi sebelum masuk ke panggung ini saya sudah sempat berbicara sama Ketua KPU, katanya perempuan itu sudah dikasih jalan tol gitu. Tapi faktanya itu biasanya itu sering dipakai untuk melengkapi gitu. Di samping perempuan sering kali menjadi beban ganda gitu ya. Perempuan itu udah bagian yang mengandung, melahirkan gitu kan, melayani suami, kemudian berpolitik. Artinya perempuan-perempuan yang berpolitik itulah perempuan-perempuan yang hebat. Lah, di sore hari ini kita akan berbincang bersama dan seperti sedia kala. Namun saya ingin meminta respon dulu sebagai bentuk apresiasi terhadap Bapak Ibu sekalian yang merespon acara ini secara baik. Saya ingin izin mengabsen dulu. Tadi yang rawuh itu ada pertama dari saudara kita dari Nasdem. Terima kasih Mas Jajat. Ada dari Demokrat. Saya masih ingat ini dari teman Demokrat yang mudah-mudahan jadilah ya dapil kota ya. Kalau Mas Jajat Lumbir ya, Wangon. Lumbir nggak sama Wangon sekarang ya. Lumbir ke Melor Aji Barang. Ya saya ingatnya yang dulu. Siap. Wangon sekarang diambil sama Mas Bagio itu. Nggak mau sama Mas Jajat ya. Nah, takut suaranya keambil. Dari Golkar, Ibu nggih. Nggih, terima kasih. P3. Oh, saya masih apa lah belum P3. Berarti yang makili Mbak Balkis. Oke, Mbak Balkis lagi ikut Rakernas atau ikut Rakernas ya? Selamat, Sandiago udah bergeser ya. Dulu bisa terbang, sekarang sudah menjadi rumah besar. Jadi, oh iya 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 iya. Oh iya 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 iya. Jadi mungkin karena afiliasinya harus ke kiblatnya ke Jawa Tengah gitu-gitu, jadi harus giwatnya ke Ka'bah. Oh iya iya iya. Oh ini Mas Jajat sama mbaknya ini jajaran terus karena koalisi gitu. Jadi kena ya PKS Mbak siapa? Maju juga. Maju juga, dapil kota juga. Dapil. Oh DPR RI, berarti sama Mas Tosi ya? Sama Mas banyak ya PKS itu ya. Yang maju di sini berarti sini tuh dikencengin tuh PKS tuh. Biar nggak dominan merah mungkin maksudnya gitu. Jadi harus merahnya agak dibikin oranye gitu. Itu tapi nanti biar dijawab sama merah ini. Sebenarnya merah itu punya strategi apa untuk terutama di perempuan ya. Jadi ada pertanyaan menarik. Kalau merah ini partainya itu ketuanya perempuan gitu kan dan bisa ngatur semuanya gitu. Bagaimana praktek di bawahnya gitu kan? Apakah juga perempuan juga dikasih porsi yang signifikan gitu-gitu. Nanti kita ngobrol. Kalau Ibu dari Nasdem juga, oke. Jadi Nasdem termasuk yang semangat di isu perempuan karena mungkin melihat nanti pemilihnya Anies kebanyakan perempuan. Nanti dijelasin. Tapi nggak ada salahnya sebelum saya sampai ke narasumber, ini Mas BHB ini udah tahu sendiri ya. Jadi program ini sebenarnya dipandegani oleh teman-teman DPR provinsi gitu kan. Mas BHB sama teman-teman provinsi berinisiasi karena Mas BHB itu apapun mungkin Mas BHB bisa sharing tidak dalam konteks sebagai DPRD PDI Perjuangan, tapi bisa sharing karena begini, Mas BHB itu berarti udah 4 periode Mas BHB, udah 5. Jadi udah 25 tahun gitu kan menjadi jawara di Jawa Tengah gitu kan. Dipindah kemana saja tetap menang gitu kan. Atau saya pikir ini mungkin bisa sharing sama perempuan-perempuan gitu. Karena politik kita itu sangat maskulin saya pikir gitu ya. Jadi rapatnya sampai malam sementara seorang ibu harus ngurusin anaknya di rumah dan sebagainya. Saya pikir juga menjadi tantangan. Kemudian sebelahnya ini Ketua KPU yang sekarang mungkin besok akan bertugasnya di Bawaslu, kita doain moga lancar gitu kan. Ini juga KPU udah 2 periode ya.
KPU udah 2 periode gitu-gitu. Udah nggak bisa diperpanjang ya. Saya pikir PDI sepakat untuk tidak 3 periode gitu kan. Kita sudah tahu. Terus sebelahnya dari Asia. Oh ini mau ke Asia sekaligus beliau kalau nggak keliru akademisi. Oke. Lah saya ingin memberi kesempatan kepada teman kita dari Nasdem untuk memberi respon dulu tentang bahwa sebenarnya kalau di Nasdem sendiri posisi perempuan apakah benar-benar seperti aturannya undang-undang? Kalau menurut KPU ini udah jalan tol sebenarnya. Jadi perempuan itu udah dikasih jalan nih, seret gitu-gitu. Tapi bagaimana situasinya? Apakah kemudian fakta itu benar-benar terjadi atau sebaliknya bahwa perempuan itu hanya menjadi pelengkap di dalam sistem kepartean kita? Saya beri kesempatan ke saudara kita dari Nasdem untuk memberi perspektif soal perihal perempuan di persimpangan jalan. Ini Mas, monggo Mas. Berdiri ya Mas Bangkit ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Satelit TV. Mas Bangkit, Mas Bambang, Mas Imam, Ibu Aisyah, Bapak Ibu sekalian. Saya sangat serius ini menghadiri acara ini karena ini isu perempuan. Tadi Mas Bangkit mengatakan bahwa perempuan di persimpangan jalan di dalam politik. Justru saya merasa sangat serius, makanya saya hadir lebih awal dan hadir sendiri. Saya rujukannya di DPR RI ya. Dari 59 kursi itu 19 orang itu perempuan. Jadi 33, sekian persen di atas kuota atau yang disyaratkan undang-undang ya. Jadi Nasdem itu menjadi satu-satunya partai yang melebihi syarat undang-undang untuk kuota perempuannya. Termasuk sekalipun partainya Mas BHB dipimpin oleh perempuan, tapi fakta dan kenyataannya Nasdem melebihi dari PDIP. Itu fakta ya di lapangan. Itu kira-kira kenapa Mas? Karena kita memang memberi tempat yang luas dan juga tentu juga mendukung dalam banyak halnya. Nah itulah ya kemudian kenapa Nasdem dari ketika awal yang paling muda pun waktu memimpin sidang sementara MPR waktu itu kan dari Nasdem juga perempuan. Jadi kita memang dari semua lapisan umur memang diberi kesempatan seluas-luasnya dan memang didukung sepenuhnya juga. Jadi kalau di persimpangan jalan tidak sama sekali kalau melihat kasus Nasdem. Kemudian ketua DPW, Dewan Pimpinan Wilayah, itu perempuan. Sekretarisnya perempuan. Wakil ketua MPR, satu-satunya di MPR itu perempuan dari Nasdem. Jadi dari lihat fakta-fakta itu, jelas kita menempatkan perempuan menjadi garda terdepan dalam politik nasional. Ya, jadi saya kira itu juga menginspirasi di banyak tempat ya, DPW, DPD dan juga bawahnya, termasuk dalam struktur kita mewajibkan tetap 30% kuotanya termasuk di DPP, tentu di bawah ya, DPW, DPD, kabupaten kota, DPC pun mewajibkan itu 30% kepengurusannya. DPRT di tingkat desa pun sama. Harus 30%. Kenapa itu? Karena supaya nyambung antara yang di atas dengan yang di bawah. Dan kesadaran tentang itu, kami melihat ada perubahan yang signifikan. Ini contoh kecil. Di desa, orang yang tadinya tidak pernah ikut organisasi, masuk politik, perkembangan 3 tahun itu menjadi sangat berbeda. Si perempuan ini. Jadi berani, jadi biasa berbicara, dan bisa berargumentasi dengan pihak-pihak lain. Kalau misalnya mengusulkan sesuatu di tingkat desa. Bisa berargumentasi dengan sangat ngotot dengan kepala desa, itu contoh kecil. Nah, tentu yang lapis-lapis atas itu harus mensupport bagaimana perubahan yang terjadi di lapis-lapis bawah, karena memang ada contoh dari atas, gitu. Mas Bangkit. Oke Mas Jajat, terima kasih, aplaus buat Mas Jajat. Saya izin minta respon dari Mbak Mariatin nih. Mbak Mariatin itu kalau nggak keliru dulu itu di mana, sekarang di mana, mungkin bisa sharing.
sebenarnya apa yang melatar belakangi Mbak Maryatin tetap ingin berjuang di partai politik gitu kan, dan saat ini maju di Dapil Kota, mungkin bisa sharing tentang apa-apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Maryatin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin di sini saya sekalian kampanye ya. Oh. Soalnya dulu saya hijrah zaman Nabi. Itu kan kalau Mekah ke kepengen Madinah. maju, Oh, iya gitu. kita harus hijrah. Jadi hijrah menuju yang lebih baik. Bukan begitu ya Pak Ketua KPU? Selamat KPU nggak sore berani komentar. kepada teman-teman yang Sore. pada sore hari ini mendegani terselenggaranya panggung politik perempuan di persimpangan. Puitis sekali ini namanya. Tadi saya, persimpangan jalan kayak di film. Nah, terima kasih waktunya Pak Sajat, Pak Bambang dari pihak satelit KPU dan dari Aisyah selaku pembicara. Bahwa memang saya ini dulunya ada di, tidak sebutkan namanya, dan sekarang ada di Partai Demokrat. Kenapa kok Mbak Maryatin hijrah? Ada beberapa persoalan yang memang tidak saya bisa sebutkan, dan mungkin sudah ada tahu ketika rumah kita yang kita tempati sudah bocor atau kita tidak nyaman lagi di situ, daripada kita bikin yang terlalu mahal harganya, mending kita hijrah ke rumah yang baru supaya suasananya kita itu jadi baru. Tapi tidak lain dan tidak bukan karena kita pindah di partainya pendirinya Pak SBY dan sekarang ketua kami Mas AHY, karena kita ada beberapa chemistry. Artinya kita tidak sekedar hijrah, tapi kita memang cinta dulu kepada pimpinannya. Saya lebih senang kepada yang muda dan ganteng. Iya enggak? Saya kira diakui atau enggak, ya bukan sekedar itu sih. Chemistry daripada ini kan ada beberapa pertimbangan termasuk istiharoh. Ya. Itu ketika saya ditanya kenapa hijrah, ya ada sesuatu yang melatar belakangi yang tidak bisa saya sebutkan. Tapi intinya kita ingin, kenapa masih tetap ingin berpanggung politik padahal latar belakang saya sangat kelam. Tapi alhamdulillah katanya semakin tinggi pohon ujiannya semakin besar goyangannya. Insya Allah dengan segala macam ujian yang ada di diri kita, orang yang kuat itu bukan berarti orang yang dapat suami kaya loh. Orang gitu. yang kuat itu orang yang mandiri. Ketika menghadapi semua persoalan itu kita kuat. Jadi kita ditempa dengan berbagai macam persoalan, mudah-mudahan menjadikan pendewasaan saya dalam berpolitik. Itulah kenapa saya masih tetap senang. Karena satu, di sini kita bisa bersilaturahmi. Saya bisa kenal Mbak Lili, dengan kenal Ibu dari Golkar, dari PKS, dari Pak Jajat. Coba kalau saya di rumah hanya ngelinding Naban aja, saya tidak bicara politik di sini, tidak diundang oleh sampean. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Makasih. Sebelum ke Golkar, nanti saya ingin coba nanya P3 dulu deh. Apa pengaruhnya Sandiaga setelah masuk ke sana kira-kira? Apa pengaruhnya buat rakyat P3 di situ? Terima kasih Mas Bangkit atas pertanyaan yang cukup lucu ya. Cukup lucu. Sebetulnya ini kalau saya tanggapi secara serius, ini saya tidak akan atau tidak perlu menanggapi kepada pertanyaan Mas Bangkit karena ini masalah pribadi ya Mas Bangkit ya. Oh gitu. Masa pribadinya Pak Sandi. Berarti nggak pengaruh nggak ke P3 sebenarnya? Alhamdulillah dengan masuknya Bang Sandiaga Uno, mudah-mudahan menjadikan P3 khususnya di Nusantara dan juga P3 di Kabupaten Banyumas. Kalau Mas Bangkit tahu, beberapa hari yang lalu kan Bang Sandi datang ke Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah bisa memberikan satu semangat atau support yang luar biasa kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bang Sandi di Banyumas khususnya menjadikan P3 ini akan bangkit dengan semangat milenialnya. Atau semangat mungkin karena kita tahu Bang Sandi itu orangnya kan cakep ya Mas Bangkit.
Nah, seperti itu. Dari segi cakepnya, dari segi Nah itu Mbak udah semangatnya. jawab, itu udah jawab. Nah, Berarti seperti nggak itu. jadi nggak jawab ya. Oke. Nah, ini nggak ada pengaruhnya dengan panggung politik perempuan kan, ya? Oh, ada pengaruhnya karena tadi pemilihnya tetap perempuan itu dia. banyak kan. Ya, Oke. secara implisit sudah ada di sana, Oke. Mas Bangkit. Siap. Terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi yang ini mungkin publik perlu tahu. Kalau tadi Mas Jajat sudah menjelaskan kalau di Nasdem udah jelas tuh posisi perempuan relatif lebih banyak melebihi di undang-undang 30%, ini sampai 33%. P3 bagaimana? Kalau di kabupaten ketuanya perempuan. Ya, betul. Suara perempuannya bagaimana di mungkin secara nasional? Ya, terima kasih. P3 memandang kepada perempuan ini satu sumber daya yang luar biasa bagi kancah perpolitikan di Indonesia. Oleh karena itu, kita tahu bahwa pemilih lebih besar perempuan daripada pria. Oleh karena itu, P3 itu sangat memandang luas, sangat memandang bahwa perempuan ini adalah satu komunitas masyarakat yang harus kita junjung tinggi. Sedangkan kita tahu bahwa berpolitik dalam Islam ini kan menjunjung tinggi kepada para perempuan. Karena kita mengakui bahwa dalam ajaran Islam ini kan perempuan sangat berharga, bahwa perempuan juga harus menjunjung tinggi, harus tahu tentang politik, baik politik secara pemerintahan, apalagi kita juga sebagai ibu rumah tangga, kita juga sampai dengan politik yang secara detail, kita juga melaksanakan politik setiap hari adalah politik rumah tangga. Oleh karena itu, P3 sekali lagi, keterwakilan perempuan sangat dikedepankan, mulai dari adanya secara faktual bahwa kita bisa melihat Ketua DPC Kabupaten Banyumas dipegang oleh perempuan. Mbak maju nggak? Nah, untuk saat ini, Mas Bangkit, saya hanya sebagai penyemangat dari belakang. Saya food getter. Saya tetap semangat untuk mencari, untuk menyemangati para legislator. Enggak. Jadi sebetulnya begini, perempuan berpolitik itu tidak harus maju menjadi anggota dewan. Mas Bangkit tahu saya sudah maju berapa kali, Mas Bangkit. Nah, oleh karena itu, inilah saatnya saya berlaga di belakang panggung. Seperti itu Mbak Mariam, Mbak Vina. Saya tetap menyemangati para perempuan yang ada di Kabupaten Banyumas untuk berkompetisi, untuk memperoleh hasil yang maksimal, mengalahkan para bapak-bapak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bahwa anggota DPRD Kabupaten Banyumas nanti didominasi oleh para perempuan. Saya berharap seperti itu untuk kedepannya, bahwa kita berprinsip bahwa almar'atu aimadul bilad. Fa'idha soluhatal bilad, fa'idha fasadatal bilad. Bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Apabila seorang perempuan atau apabila perempuan-perempuan itu baik, maka akan baiklah sebuah negara. Dan sebaliknya, apabila perempuan-perempuan itu fasad, itu artinya tidak baik, maka akan hancurlah negara. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum ke Golkar dan PKS, karena tadi Mas Jajat sudah nyenggol-nyenggol PDI Perjuangan, mungkin saya beri kesempatan dulu Mas BHB. Ketumnya kan udah jelas tuh, kasih perintah gitu kan, mau selalu memberi inspirasi kalau perempuan itu harus hebat. Deklarasi Presiden di hari Kartini gitu kan. Terus anaknya yang perempuan juga didorong, kayak gitu-gitu kan. Nah mungkin banyak juga sebenarnya kader-kader PDI Perjuangan yang dulu sekarang pindah ke partai lain juga kadernya bagus-bagus, top-top gitu-gitu kan. Di partai lain juga dia dominan. Nah, mungkin saya beri kesempatan ke Mas BHB sharing. Sebenarnya kalau dalam konteks mungkin Provinsi Jawa Tengah maupun nasional bisa disaringkan sebenarnya posisi PDI Perjuangan memandang politik perempuan itu seperti apa? Saya beri kesempatan. Monggo Mas BAB. Iya. Makasih Mas Bangkit. Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya penghargaan sekaligus juga
peluang dan ruang yang sudah disampaikan pada kaum perempuan di PD Perjuangan, terlepas mungkin di DPR RI hasilnya lebih tinggi Nasdem, saya kira kita semua paham lah. Tapi yang sering saya dengar, dan ini sering disampaikan oleh Ketua Umum kami, sebetulnya dalam konteks untuk pemberdayaan perempuan di bidang politik ini, jangan hanya semata-mata mengandalkan kepada afirmasi policy yang 30% itu. Tapi sebenarnya dari diri perempuan itu sendiri harus bisa mengupgrade diri, supaya yang paling tidak setara dalam segi kapasitas. Jadi tidak semata-mata karena peluang kebijakan yang tambahan 30% itu saja. Untuk itulah barangkali yang menjadikan PR kita bersama, saya kira meskipun tadi Mas Jaja sudah menyampaikan di DPR RI itu 30% lebih malah, tapi kan di lain-lain kan belum tercapai gitu loh. Saya kira ini menjadi PR kita bersama, apalagi di Banyumas. Pertama, saya justru agak prihatin, manakala satelit sudah menyampaikan ruang panggung politik untuk kaum perempuan, ternyata responnya paling sepi nih dibandingkan tema-tema yang lain. Ini tentunya otokritik dan juga kritik bagi kaum perempuan. Yang kedua, sebetulnya kalau kita bicara tentang politisi perempuan, ini saya sampaikan. Sebetulnya Banyumas mencatat juga loh tokoh-tokoh yang cukup terkenal. Dulu pada waktu masih Orde Baru 3 partai, di P3 ada ibu dari Gunung Lurah, Bu Sinten, Bu Atikoh itu loh misalnya. Itu singa podium itu loh. Kita di PDI pada itu belum PD Perjuangan, itu ada namanya bukan Purwati namanya di Rejasari. Pada waktu zaman PNI ada tokoh seperti itu namanya Bu Karto, itu di Purwoto Selatan. Ini sebenarnya tokoh-tokoh seperti ini yang harus menjadi inspirasi seperti kayak gitu loh. Sehingga tentunya saya kira kalau PD Perjuangan memberi ruang yang sama dan sebetulnya tidak hanya untuk masalah pencalegan saja, tapi juga seperti Mas Najib sampaikan, untuk kepengurusan juga demikian. Dan kebetulan juga kalau kita bicara tentang apa yang sudah dikontribusikan oleh PDI terhadap penguatan politik perempuan, saya kira banyak yang prestasi kita catat ya. Kalau tadi Pak Mas Ajat menyampaikan wakil ketua MPR perempuan satu dari Nasdem, PDI malah ketua DPR-nya, satu-satunya yang pertama ketua DPR perempuan pertama. Kemudian juga Menko pertama, seperti kayak gini. Dan di Jawa Tengah pernah mencatat, bupati dan wakil bupati perempuan semua dari Klaten dan dari PD Perjuangan semua. Itu kira-kira torehan prestasi itu. Itu bojone Sunarna bukan? Ya, sebenarnya istrinya Pak Narna. Jadi itu intinya seperti itu Mas Bangkit. Kalau PDI tidak hanya melaksanakan apa yang menjadikan afirmasi policy tadi sesuai dengan undang-undang, tapi kita berikan penguatan-penguatan supaya setara dan kita sudah bisa memberikan pembuktian ternyata beberapa kadernya sudah seperti mencapai tingkatan yang sudah saya sampaikan tadi. Saya kira itu Mas Bangkit. Oke. Tentu masing-masing partai punya perspektif, tapi tantangannya adalah faktanya politik kita itu biayanya tinggi. Itu. Politik kita biayanya tinggi dan mungkin ini juga tantangan tersendiri bagi perempuan gitu. Kalau boleh saya bicara, mungkin kalau Mbak Puan kebetulan putranya Bu Mega, di luar kapasitasnya beliau bagus gitu kan. Beliau juga alumni Universitas Indonesia. Terus kemudian kalau Nasdem kalau nggak salah wakilnya juga orang Banyumas juga dan tentu orang kaya gitu kan. Nah gitu kan. Terus di partai lain juga banyak yang di puncak-puncak pimpinan di Banggar itu rata-rata orang yang memiliki kapasitas ekonomi yang cukup baik. Lah saya sekarang tanya sama Golkar sebagai partai yang sangat senior gitu kan, yang udah banyak melahirkan banyak kader gitu kan. Mungkin dalam perspektif memandang politik perempuan seperti apa Ibu? Karena kalau lihat kita komposisinya di DPRD Banyumas saja, kelihatannya nggak sampai 30% ya, Ketua KPU. Cuma ada beberapa saja. Cuma ada 22%. Saya beri kesempatan ke Ibu untuk menyampaikan gagasannya. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih Mas Bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau dibilang mau grogi, saya grogi ya karena saya ini bicara di hadapan orang-orang hebat. Ada Pak BHB. Saya temunya Mbak Lela. Oke, kemudian Pak Ketua KPU, Bu Min. Terus dari Nasdem, dari Demokrat, termasuk Mbak Lili dari P3, PKS dan yang lainnya, semuanya orang-orang hebat, Mas Bangkit. Ya, namun demikian karena memang saya sudah katakanlah mulai terjun ke panggung politik, mau tidak mau saya harus siap, katakanlah siap bertarung ya dalam arti kata, siap menang, siap kalah, demikian. Oke, kalau bicara mengenai Golkar sebagai partai tertua,
Memang betul seperti yang disampaikan. Dan cukup prihatin juga kalau kemarin kan hanya satu ya, dapat satu kursi ya. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang didengungkan 30% itu saat ini bisa bertambah. Harapannya seperti itu. Namun demikian semua kan memang harus beristilahnya bekerja keras. Karena bagaimanapun yang namanya politik selama ini atau panggung politik selama ini kan identik dengan panggung maskulin. Sehingga keberadaan kaum perempuan sepertinya terbantahkan atau katakanlah dipandang kaum kelas 2. Dan kalau melihat tema politik kaum perempuan, itu sebagai seorang perempuan saya bersyukur sekali terlahir karena perempuan itu sebetulnya banyak melakukan bisa melakukan banyak hal. Mungkin Bu Mintarti nanti bisa menjelaskan lebih detail lagi. Sebagai contoh, perempuan itu kan sekodratnya yang pasti kalau sudah menjadi seorang istri, melahirkan, mendampingi suami, membimbing anak dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang sudah kodrat dan tidak bisa dipunyai atau dimiliki oleh kaum pria. Begitu halnya dalam perpolitikan ya. Saya kira kalau misalnya perempuan dilibatkan dalam suatu pengambilan keputusan itu ya karena saya perempuan yang membela perempuan itu pasti akan lebih bijaksana karena perempuan itu kan punya pendekatan persuasif jadi dari hati ke hati kemudian setidaknya bicaranya itu langsung ke fokus. Beda kalau kaum pria mungkin karena logika yang dikedepankan itu bukan berarti emosional tapi terkadang tidak selalu bisa diterima oleh kaum perempuan. Oke, Ibu Jadi kalau untuk boleh saya keseimbangan. tanya gini Bu, kalau kebijakan Golkar kalau tidak keliru Pilpres ini belum Ya. ada keputusan ya. Lah kalau menurut Ibu nih, Ibu sebagai pribadi sebagai kaum perempuan nih, kalau boleh milih Ibu misalnya Ibu ini ibaratkan sebagai ibu rumah tangga biasa, tidak ada di struktur partai. Ibu siapa pilih presiden yang peduli sama perempuan? Aduh, saya nggak bisa jawab. Loh ini kan perempuan. Ya ini, Bu. rahasia dong. Loh Iya bukan kan? belum memilih, ini tukar Belum pendapat memilih, Ibu. tapi saya yakin Mas Bangkit, Oh, semua yang ditanya pasti akan menjawab rahasia. Oh gitu. Begitu kan Pak BHB? Enggak. Iya. Iya, gini maksud saya begini Ibu. Menurut Ibu aja, ini menurut Ibu, tidak menurut partai. Jadi statement Ibu nanti di media tidak akan berbunyi menurut Partai Golkar. Tidak. Nggak berani. Bukan berarti tidak akan berpengaruh dan sebagainya. Saya dari Partai Golkar, Oke. tapi saya tidak akan menjawab pertanyaan Mas Bangkit. Oke, no problem. Oke, tidak masalah. Oke, berarti Ibu belum mutusin ya Bu ya? Belum. Tapi harapannya menurut Ibu presiden yang ideal. Sekarang pertanyaan secara umum nih. Presiden ideal itu yang kayak apa? Agar perempuan itu seperti yang Ibu tadi sampaikan. Kalau presiden ideal, tentunya yang bisa membawa sesuatu yang aduh gimana nih nanti malah menyerempet lagi. Ini Mas Bangkit vivere periculose, jadi menyerempet bahaya. Saya tidak akan menjawab juga. Oke, tepuk tangan dulu buat Ibu. Jadi saya pikir ini juga dialektika yang menarik. Jadi di posisi struktur politik selama kemudian karena begini, Ibu tadi mengatakan politik kita sangat maskulin. Yes. So, ini akan berdampak keputusan Ibu yang bisa jadi feminim. Maka saya challenge Ibu. Lah Ibu yang feminim itu dikembalikan lagi nih sebagai pilihan perempuan Ibu. Coba saya ingin tanya ke ini dulu deh, ke PKS coba. Saya ingin mohon Ibu, nanti Ibu akan balik lagi ke Ibu, tenang aja Bu. Oke, nggak apa-apa Ibu. Oke, ini ke PKS nih. PKS sudah deklarasi. Ya udah. Mungkin nggak perempuan di basis, misalnya Ibu kan harus menangin suaranya Ibu juga kan? Iya betul. Iya kan, kalau bisanya begini nih, di satu RT, gitu kan, ini basisnya Indonesia Raya, ini basisnya perjuangan, gitu kan. Sementara Ibu itu kan sebagai ketua RT harus mengakomodir semuanya, misalnya begitu kan. Lalu kemudian Ibu di situ berkampanye tuh. Akan lebih dominan memenangkan Ibu sendiri atau di sisi lain akan memberi kesempatan kepada orang lain untuk memilih memilih calon presiden yang bukan pilihan Ibu. Saya ingin pendapatnya Ibu, masih ada hubungannya dengan pertanyaan saya kepada perempuan Golkar. Oke, ini jawabannya pribadi atau partai? Saya tanya dulu. Partai dulu deh. Kalau atas nama partai, tentu saya akan mendorong gitu ya, mendorong dan mempromosikan sesuai apa yang menjadi deklarasi partai.
begitu. Nah, Berarti kira-kira ngomongnya gini, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, takbir, gitu kan? Akbar. Oh gitu kan, terus setelah itu Bapak Ibu sekalian saya mohon izin, saya dari PKS dapil sekian-sekian, mari kita dukung, saya bismillah insya Allah amanah gitu kan, membawa amanat sini, daerah sini untuk memperjuangkan apa yang menjadi kehendak Ibu, Bunda Rakyat. Jangan lupa gitu kan, presidennya ini, kan gitu kan. Nah ini kan saya udah tahu nih, bahwa ini masing-masing nih. Nah sekarang Ibu itu kampanye untuk diri Ibu, ya, Ibu sebagai pribadi, yang pendukungnya itu bukan pendukungnya presidennya Ibu. Ibu akan ngapain sebagai perempuan? ketika ini berarti sesuatu yang sangat maksudnya dilematis gitu ya, Iya, seperti itu gimana? ya, dilematis ya. Tapi Dan- kan fakta itu ada, Bu. Fakta ada, Iya. fakta jelas-jelas ada itu. Jadi ketika jadi ada dua kayak buah si malakama ya, seperti itu ya. Ketika makan bapak mati, nggak makan ibu mati gitu, seperti itu ya. Jadi yang gini kita harus melihat strategi juga. Artinya ketika kita berpolitik, kita tuh harus tahu ya audien kita, juga kita harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita itu apa, itu kan harus kita paham. Ketika umpamanya saat itu kita memperjuangkan maunya, ini berarti gimana ya ngomongnya? Nah ini, jadi maksudnya gini, Ibu kan harus jadi. Di sisi lain, Ibu udah tahu nih konstituennya ini, Iya. konstituennya Mas Iya, BHB. paham, saya paham, Mas paham. BHB kan. Iya, paham. Terus kemudian di sebagian ada teman-teman mungkin dari partai lain, Iya, partainya betul. Ibu, Partai Golkar Iya. gitu kan. Di sampingnya itu ada posternya Sandiaga gitu kan, lagi bilang kita wonderful Indonesia gitu-gitu. Lah Ibu ini ngampanyein presidennya gimana nih? Oke, kalau misalnya Kalau belum gini aja. Kita kan dalam satu pengambil keputusan, kita kan harus skala prioritas juga, seperti itu ya. Ketika prioritas pertama, artinya prioritas pertama itu berarti saya bisa mengkampanyekan diri saya, Oke. saya juga bisa mengkampanyekan presiden saya, seperti pilihan dari partai, Iya. itu kan prioritas pertama. Oke. Ketika prioritas pertama itu, ini dan real ya, real Iya. di lapangan gitu ya, dan ini dilakukan oleh semuanya gitu, Iya. saya tahu dimakan semuanya. Ketika prioritas pertama itu tidak bisa kita capai, Iya. tentunya kita ada strategi yang lain dong. Iya, strateginya seperti itu. gimana? Tahulah, insya Allah. Oke, nanti saya ingin ke komentar dari, terima kasih teman-teman PKS. Saya ingin pendapatnya dari teman Aisyah. Jadi memang teman-teman partai di basis itu menjumpai dilema, gitu ya. Apalagi ini di Banyumas. Mas Jajat mau berkomentar. Oke, sebentar Bu Aisyah nanti respon yang terkait pendapat itu. Mas Jajat. Ya, gini, saya punya contoh yang sangat menarik. Ini mungkin juga saya tidak tahu di tempat lain terjadi atau tidak. Waktu 2019, Nasdem kan mendukung Pak Jokowi. Ya. Nasdem partaiku, Jokowi presidenku, jelas gitu. Tapi di TPS saya menang, Prabowo menang. Ini PR buat Mas Bangkit sama Mas BHB nih. Tolong dianalisis ini. Artinya saya melakukan apa di situ? Saya menang, Prabowo menang. Tapi kalau misalnya menghadapi ini yang saya praktekkan, misalnya saya menghadapi banyak pihak di situ, dari teman-teman Mas BHB, dari PKS, kita bisa diskusi banyak hal tentang irisan atau keterkaitannya dengan masing-masing warna tadi. Saya sih pengagumnya Bung Karno loh saya ini. Sudah baca buku apa saja tentang Bung Karno misalnya. Bisa dialog dengan menurut saya dengan sangat enjoy. Termasuk juga dengan Demokrat, saya dengan Pak SBY itu deket banget dulu. Kemana-mana bareng dan seterusnya. Saya kira dengan PKS, dengan partai lain, ini saya kira kalau kita punya senjata atau katakanlah modal diskusi, dengan siapapun masuk. Dengan PKS kita bisa bilang begini loh, ayolah kita ke tengah, jangan terlalu ke kanan. Faktanya sekarang terjadi itu. Dengan Mas BHB jangan terlalu ke kiri lah, ayolah ke tengah. Misalnya. Jadi saya kira dalam konteks pendidikan politik ya, penting saya kira dialog. Terserahlah di atas nih mau bicara
tentang macam-macam. Tapi di Justru bawahnya di itu. bawah itu Oke. top sekali. Artinya sebenarnya di bawah itu tetap agak sulit dipaksakan untuk mengikuti keinginan struktur partai. Kira-kira Persis. begitu. Ya, Oke. jadi biar serahkan kepada calon pemilihnya. Oke, clear. Ya, thank Clear. you. Oke. Ini kalau udah masuk di dewan bahasanya diperhalus-halus gitu. Kalau yang baru mau maju takut keliru bicaranya. Oke, saya minta beri kesempatan sebelum ke Ketua KPU. Ibu bisa sharing, ada fenomena seperti yang tadi disampaikan. Jadi saya ingin Ibu merespon, ada situasi yang seperti dari PKS sampaikan, Golkar sampaikan, P3 sampaikan, dan teman-teman Nasdem sampaikan, ada fenomena politik di mana kalau versinya teman ini sangat maskulin juga politik kita gitu-gitu kan. Terus peran perempuan juga udah dikritik juga sama SBHB. Oke, undang-undang udah beri kesempatan, tapi perempuan juga harus mengupgrade diri. Bagaimana sikap Aisyah melihat fenomena tadi? Saya beri kesempatan, silakan. Terima kasih Mas Bangkit, Bapak Ibu yang saya hormati. Di sini saya mewakili Aisyah ya, jadi saya berbicara sebagai Aisyah bukan sebagai akademisi ya Mas Bangkit. Ya, jadi sebelumnya mungkin kalau kita berbicara dari sisi Aisyah sebagai ortomnya Muhammadiyah, tentu kita harus melihat ini dulu apa secara historis. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, itu kemudian 5 tahun kemudian 1917 itu mendirikan Aisyah. Tanggal 19 Mei ya. Nah, itu sebagai satu wujud bahwa Muhammadiyah itu sangat berkomitmen untuk memajukan kaum perempuan bahkan sedari awal organisasi ini berdiri. Bahkan kemudian pada Kongres Perempuan pertama tahun 1928 itu pun Siti Munjiah, salah seorang tokoh Aisyah ketika itu juga berpidato di situ yang menyuarakan hal-hal yang menjadi kebutuhan perempuan. Ya, jadi sebetulnya kalau dari sisi itu sebetulnya Muhammadiyah dan Aisyah itu tidak diragukan lagi keberpihakannya terhadap perempuan. Hanya memang ketika kita kemudian melewati waktu ya, sejarah kemudian menunjukkan bahwa terjadi tadi yang disebut maskulinisasi dunia politik ya. Politik menjadi seolah-olah hanya dunia laki-laki yang menjadi sangat buat perempuan. Saya sendiri sebagai perempuan ya, saya pribadi, saya akademisi, saya berpendidikan, tetapi saya rasanya politik kok ini banget ya, laki-laki, Keras gitu iya, ya. Keras, iya. itu yang terjadi, sehingga saya kira kalau tadi ibu-ibu dari berbagai partai tadi menyatakan keraguan-raguannya, saya kira itu juga bagian dari refleksi dari itu semua, Mas ya. Dan kalau kemudian bagaimana Aisyah, kalau tadi Mas Bangkit menanyakan Aisyah seperti apa, Aisyah tentu saja kalau sampai detik ini tentu saja mendorong ya warganya untuk berpolitik, terjun ke dunia politik. Bahkan hasil muktamar kemarin di Solo yang kemudian sekarang sudah sampai ke hasil musyawarah daerah di tingkat kabupaten itu sudah merespon isu-isu ya, berbagai macam isu dan permasalahan yang diantaranya isu tentang perempuan dan politik itu menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian besar. Oke. Ya. Berarti di Aisyah kan seruannya kan masuknya ke semua partai kan? Ya, karena memang Muhammadiyah dan Aisyah kan tidak secara formal tidak berpolitik. Iya, maksudnya jangan partai Islam semua, mungkin ada yang PDI gitu-gitu loh. Oh, kalau partai di luar Islam tentu saja banyak. Ada ya dari Golkar juga ada. P3, mungkin P3 juga perlu, biar orang Aisyah ikut P3, kan itu rumah besar umat Islam, bukan rumah besarnya, kan begitu kan? Ya, kalau Nasdem udah ya, oke. ya. Ya hanya memang kadang-kadang kan tetap saja ya ikatan-ikatan emosional secara historis itu saya yakin di semua level, tidak hanya kami di Aisyah ataupun Muhammadiyah. Saya kira di Nahdlatul Ulama juga nanti terkonsentrasinya di PKB gitu ya misalnya. Nah, P3 jangan cuma PKB aja sensitif nanti. Nah, ya maksud saya itu tadi ikatan-ikatan emosional seperti itu dan tetap berpengaruh. Hanya memang itu yang justru mungkin jadi PR buat kami. Artinya kan begini, kalau secara organisatoris, karena ini organisasi nasional, tentu berpihaknya kepada siapa saja yang tidak harus cenderung ke partai apa, kan begitu. Nah, ini kadang-kadang tradisinya itu misalnya kalau ada melihat kader gitu tiba-tiba masuk ke
mungkin ke PDI Perjuangan ini bocah kepriwe sih kayak gitu. Ini sebenarnya juga refleksi buat kita gitu. Artinya jadi komunitas tertentu seringkali diidentikan dengan hal tertentu gitu. Mungkin kalau Aisyah masuk ke Islam mungkin gue biasa gitu lah. Mungkin ini tantangan buat Bunda Aisyah ini bahwa sebenarnya ada fakta polarisasi itu memang harus kita pecah gitu agar Indonesia kita seperti Bung Karno sangat dekat misalnya dengan pemerintah, tapi Bung Karno tetap PNI gitu kan. Lah ini kader Muhammadiyah, pengurus. Ini saya pikir menjadi refleksi Ya, juga. saya kira Ibu. itu memang satu hal yang buat kami juga memang faktanya memang masih seperti itu ya, terpolarisasi seperti itu karena memang tadi ikatan-ikatan emosional, ikatan historis yang kemudian memang mungkin itu harus dibongkar ya. Oke. Tentu saja tadi upgrading juga kepada baik kepada kami sendiri warga Muhammadiyah maupun Aisyah ya khususnya juga tentu saja para caleg-caleg yang dari perempuan dari Oke. ya kami. Siap, terima kasih. Saya ingin dengar responnya. Ibu, silakan Ibu. Saya beri kesempatan. Ibu Ketua Aisyah, ya wakil dari Aisyah. Saya juga sangat tertarik karena pernah saya mengalami hal di dalam politik yang keras sekali. Bahkan pengalaman saya itu mungkin ini masukan juga untuk para stakeholder pemangku kepentingan. Ketika ada kasus perempuan yang terjadi kepada saya, walaupun mungkin kesalahan ada di pihak saya sendiri, mungkin jangan sampai terjadi kepada perempuan-perempuan lain untuk ikut didampingi secara mentalnya. Oke. Iya, ini menjadi catatan. Oke. Izin saya ingin minta responnya Mas Happy dulu deh. Mas Happy, iya Peradi. Oh, pengacara Mas Happy nggak apa-apa Mas, kasih. Oh nggak mau komentar. Oke. Oh Mas Happy pengacaranya dulu. Oh iya, sorry. Oke, berarti jangan nanti jadi bikin luka lagi. Saya minta kesempatan Ketua KPU, mungkin untuk sharing aja terkait posisi afirmatif. Dari kan perempuan udah 30%. Mungkin upaya-upaya untuk meyakinkan bahwa sebenarnya situasi perempuan itu stunting itu korbannya perempuan rata-rata kan. Ada anak juga yang melahirkan perempuan gitu-gitu kan. Kurang gizi, ibunya nggak menyusui karena ibunya sibuk kayak gitu-gitu kan. Kekerasan KDRT rata-rata juga perempuan gitu-gitu kan. Lah mungkin di sini Ketua KPU bisa sharing upaya-upaya untuk memitigasi hal-hal yang ada persepsi publik yang membaca bahwa politik kita sangat maskulin gitu dan sangat tidak dalam konteks regulasi tapi mungkin lebih dalam praktek politiknya gitu. Mungkin Ketua KPU bisa sharing dan melakukan refleksi bersama bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU itu upaya-upaya untuk mengarah ke sana gitu. Saya beri kesempatan kepada Ketua KPU. Oke, matur nuwun Mas Bagit. Yang kami hormati Mas BAB, Mbak Yu, Mbak Min dan para peserta diskusi dari berbagai partai dan ormas serta OKP dan mahasiswa dan pemirsa yang berbahagia. Sebenarnya menarik judul bahwa politik perempuan di persimpangan jalan. Dan menurut saya seharusnya diskusi itu selesai karena akan kembali refleksi kepada perempuan sendiri. Negara sudah memberi kesempatan yang luar biasa. Bahkan dari tadi kepengurusan partai harus 30%. Kalau enggak 30% maka partai itu tidak lolos. Dari pencalegan minimal harus 30%. Kalau tidak 30% maka tidak lolos. Artinya kalau 30%, 100% juga boleh dong, ya kan? Karena ada partai yang hampir di atas 80% untuk kota perempuan. Lalu termasuk di kita itu PPK 30% lebih, PPS juga 33% dan seterusnya. Yang ini kami sampaikan adalah kesempatan baik ini harusnya diambil oleh perempuan. Dari diskusi ini saya malah tadi ceritakan Mbak Min, kok ternyata yang menciptakan politik itu maskulin itu perempuan, Pak. Dengan apa? Dengan saya dukung ini karena ini ganteng. Mengapa tidak saya harus milih ini karena saya perempuan, milih perempuan dong. Ininya enggak. Ini yang ini menurut saya dilema. Enggak, ini Enggak, maksudnya enggak seperti itu. Oke, iya. Enggak, saya lagi cerita itu. Faktanya itu kan. Saya menarik justru, Bu. Yang saya banget menarik.
Yang tahu hajat perempuan sebenarnya perempuan, karena korbannya juga perempuan. Tetapi momentum ini tidak dipakai. Pilihannya tadi, oke, ganteng. Bukan ini perempuan, ini gue banget gitu kan. Menurut saya gitu. Oke. Artinya gini, momentum ini ada. Dan harusnya, saya cerita ke waktu Aisyah diskusi politik, saya juga cerita, seharusnya perempuan juga menghargai diri sendiri. Tidak mau menjadi sekedar gendepi tok apa ya? Kan itu persoalannya, perempuan juga tidak menghargai diri sendiri. Mereka udah dipasang, diam gitu kan. Kayaknya partainya, semua partai juga menghendaki ini gerak dong ya. Ini juga refleksi untuk perempuan. Artinya yang saya sampaikan, secara regulasi gimana? Regulasi kesempatan ada, dan berlaku sama, dan bahkan diistimewakan, harusnya diambil oleh perempuan. Koalisi perempuan harus melakukan edukasi lebih terhadap masyarakat. Nyun sewu, sekedar tambah Mas Bangkit. Menurut saya pemilih perempuan lebih menarik gitu Pak. Karena karakter perempuan nyun sewu, secara militan, sebagaimana persoalan hati lah. Sekali cinta satu orang ya militan. Beda kalau kita lah ya. Yang kedua, lebih murah. Dene kerudung ke rampung. Tapi kalau laki-laki dene rokok rega rong bungkus ya tong. Walaupun kerudung dengan rokok itu mahal gitu kan. Yang kedua, yang ketiga, perempuan itu teman kelompok diskusinya, kelompoknya itu lebih banyak. Bisa dicek dari klambine Mas, seragam ndek nang lemarine bojoku ki ana PKK, ana Dawis, ana Yasinan, ana gitu kan. Ki kelompok kan gitu ya. Kelompok gaulnya banyak gitu. Itu mungkin kembali lagi saya dorong, KPU dorong teman-teman perempuan untuk ambil peran ini sehingga menjadikan politik lebih bermartabat gitu ya. Lebih bagus. Matur nuwun Mas Bangkit. Oke. Sembari mendengarkan adzan, memang ada refleksi juga bahwa mungkin dalam konteks ini posisi perempuan agak sulitnya itu ketika partai itu menginstruksikan, artinya gejala secara umum memang politik kita masih maskulin, gejala fenomena umumnya. Jadi implikasinya ke bawahnya juga kemudian perempuan pada posisi yang tidak mudah. Contoh, sekarang saya tanya, kalau Mbak Mariati nomor urut 1, Ibu maju juga, nomor urut berapa Bu? Depan, Golkar. DCS nomor 2. Oh, nanti jajatannya ketua KPU atau pengennya nomor urut 1. Berarti nanti ketua KPU suruh ngobrol sama Mas Pangki. Oke. Ibu yang dari Nasdem nomor urut pinten? Oh, enggak maju pendukung Mas Jajat. Ibu PKS nomor urut pinten? 3. Dapilnya dapil 8 berarti oh karena oh iya. Oh RI kemarin PKS tidak dapat. Oke, dulu pernah dapat 2 kali ya. Mas Tosi sama Pak Arif Awaludin, Awaludin provinsi juga ya. Oke. Berarti Ibu berarti untuk bantu dongkrak suaranya mas-mas tapi tetap punya kesempatan. Saya ingin dengar suara mahasiswa. Ada yang ingin berpendapat mahasiswa? Yang berkacamata? Bisa maju ke depan? Oke. Dari BEM mana? Dari BEM Unsud. Oh, dari BEM Unsud. Apa yang dirimu tangkap dengan fenomena perempuan dalam politik? Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Nova dari perwakilan BEM Unsud. Tadi juga mohon maaf karena datangnya agak terlambat gitu ya, karena dapat undangannya juga mendadak gitu dari Presiden BEM-nya kebetulan. Untuk menanggapi terkait tadi ya politik kaum perempuan itu sendiri, saya melihat di masa sekarang itu terkait porsi perempuan untuk masuk ke ranah politik itu udah cukup didukung baik ya dengan adanya porsi 30% yang tadi Bapak bilang, dan itu membuat kaum perempuan bisa lebih ada pergerakan yang lebih jauh untuk membawa
dirinya sendiri sebagai kaum perempuan dan membuktikan gitu kepada halayak umum masyarakat bahwa seorang perempuan itu nggak cuma ada di belakang layar aja, seorang perempuan itu nggak cuma istilahnya kayak di dapur masak dan sebagainya, tapi juga ada apa ya, kontribusi, ada andil yang besar untuk menggerakkan suatu politik untuk kebermanfaatan suatu daerah atau suatu Indonesia itu untuk lebih luasnya. Jadi melihat ada perempuan yang di posisi strategis seperti ini dengan diberikan porsi yang cukup besar di 30%, saya melihat ada kesempatan besar untuk dari perempuan itu sendiri lebih bisa apa ya, kedepannya memberikan diberi panggung lebih luas gitu untuk keberlanjutan politik. Oke, saya ingin komentar. Oke, terima kasih, Dek. Thank you. Mas BAB, mungkin bisa sharing deh. Di DPRD provinsi juga kelihatannya perempuan belum 30% kelihatannya. Terus di kabupaten juga khususnya di Banyumas, mungkin sama Cilacap juga sama. Mungkin Mas BAB bisa sharing, karena Mas BAB kan dulu banyak juga di komisi yang bagian ngurusi PNS juga ya, Mas BAB ya. Mungkin itu kan ada komposisi-komposisi yang sebenarnya Mas BAB bisa sharing. Sebenarnya upaya-upaya apa yang semestinya dilakukan sama teman-teman politisi perempuan. Jadi Mas BAB sebagai wakil rakyat sekarang ini, sebagai wakil rakyat itu bisa ngobrolin gitu hal-hal apa yang kira-kira ini fundamen dan urgent untuk diperjuangkan sebagai manifesto bahwa partainya Mas BAB ini juga pro terhadap perjuangan kaum perempuan. Silakan Mas BAB. Kalau pembuktian bahwa partai kami itu pro perempuan, saya kira kita tidak perlu menyampaikan fakta-fakta yang ada ya, itu sudah terjadi. Cuma persoalannya sekali lagi saya mengawali dari apa tadi dari Mas Imam ya. Pertama memang sekali lagi mestinya kan pada saat peluang sudah dibuka, peluang sudah ditawarkan, tinggal bagaimana cara pemanfaatannya. Itu persoalannya. Nah, memang ini khusus saya bicara tentang DPR dulu. Hari ini DPRD Provinsi Jawa Tengah belum pernah mencapai 30% dari sisi keanggotaannya. Hari ini paling tertinggi 24%. Dari 120 kita 24. Itu tertinggi. Tapi persoalannya di sini sebetulnya ini ada hal yang sifatnya apa ya? Saya katakan anomali ya. Pertama, sudah ada kebijakan 30%, afirmasi policy, tapi kan sistem pemilunya terbuka, yang namanya liberal. Mungkin kalau ini sistemnya tertutup, ini mungkin posisi ini mungkin agak bisa nyambung kayak gitu loh. Persoalannya seperti kayak gitu loh. Kenapa? Sudah kewajiban pencalonan 1,3 sama 1,3 pencalonan 30% memang, tapi tidak ada kewajiban untuk menang kayak gitu loh. Ini yang menjadi persoalan seperti ini. Tapi oke lah, karena itu seperti ini cuma sekedar komentar saya saja. Ya, bukan berarti karena kami ini kebetulan partai yang mengusulkan tertutup, tidak. Kami tetap ada konstitusi gitu loh. Apapun yang sudah menjadi keputusan MK kita hormati gitu loh. Lah, kaitannya sebetulnya kalau dari sisi di luar politik, saya kira kalau kita lihat gitu loh ya, dari sisi klaster birokrasi gitu loh. Kalau saya amati di Provinsi Jawa Tengah, pejabat-pejabat eselon 3, eselon 2 sudah cukup banyak perempuannya juga Mas Bangkit. Jadi saya kira saya melihat mungkin ruang yang belum terakomodir secara maksimal mungkin justru di politik kekuasaan ataupun di kursi legislatif ini. Ya karena itu terkendalinya seperti itu. Barangkali ini sekaligus tantangan juga dan dari semangat beberapa perempuan supaya bagaimana ya kita sudah bersepakat ya politiknya seperti liberal kayak gini ya. Ya kita harus ada kerja keras yang lebih itu, tidak boleh cengeng, dan sekali lagi jangan hanya sekedar terbuai dengan afirmasi policy 30%, karena ini hanya sekedar pencalonan loh, bukan masalah jadinya loh. Kira-kira gitu Mas Bangkit. Oke, jadi maksudnya Mas BAB ini sebenarnya kalau tertutup perempuan di nomor 2, kursinya dapat 3, kira-kira yang 2 otomatis ke bawah gitu ya? Nah ya ke bawah kan, kayak gitu Iya. loh. Sekarang kalau misalnya dalam satu klaster dapat 3 kursi, pasti salah satunya kan Maksudnya ada perempuan. ini gitu. ngomong sama partai lainnya nggak dukung tertutup gitu ya? Oke. Jadi kira-kira ibu-ibu, jadi keberpihakannya Mas BHB ini ngusulin tertutup kira-kira di dalam 30% itu di dalamnya itu mengandung keberpihakan yang jelas. Jadi nanti perjuangannya tinggal main nomor urut gitu, kira-kira begitu. Ini yang dimaksud Mas BHB ya. Tapi kandidat terbuka dan Mas BHB tetap taat konstitusi. Jadi ya kita tetap akhirnya kalau statement beliau itu liberal ini gitu. Jadi
tetap banyak-banyak karena sementara atmosfer politiknya memang kita akui memang sangat maskulin dalam konteks atmosfer. Maka kemudian Mas BHB sharing bahwa sebenarnya idealnya menurut Mas BHB tertutup, ada mengandung filosofi kebijakan terhadap perempuan ternyata gitu. Tapi ini bisa mengandung perdebatan sendiri. Saya ingin ke Golkar lagi kelihatannya. Kelihatannya Golkar tadi agak menyimpan tanya gitu. Gimana Bu? Gimana Bu? Oke, Mas Bangkit. Nggih, monggo. Jadi tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan Ibu Min. Itu perempuan itu dengan kelemah lembutannya, kalau diberi kesempatan itu jangan dianggap lemah. Tapi justru insya Allah punya banyak hal yang ibaratnya amunisi yang terpendam. Jadi kalau magmanya perempuan meluap, itu bisa mengalahkan kaum pria. Setuju ya Pak KPU ya? Iya. Insya Allah. Iya. Selain itu, ini kan politik kaum perempuan ya, jadi bukan hanya yang bicara kaum perempuan saja, tapi banyak juga dari bapak-bapak. Dan yang pasti, karena tadi Pak BHB sudah mengatakan terkait dengan yang tertutup terbuka, maka semua orang pasti mengharapkan ya, masing-masing punya keinginan. Jadi ada yang menghendaki tertutup dan terbuka, tapi kenyataannya kan sudah terbuka Pak. Dan biasanya sesuatu yang terbuka itu orang lebih suka. Karena apa? Kelihatan. Sementara kalau yang tertutup kan masih menjadikan tanda tanya begitu Pak. Bisa saja Pak BHB mengatakan demikian karena beliau kan secara ya, saya tidak membahas lebih lanjut. Gitu. Beliau dari yang di sana begitu ya. Oke. Terima kasih. Tapi Mas kalau Bangkit. Ibu sendiri lebih sepakat dengan yang terbuka apa tertutup? Karena saya dibawa bendera Golkar sesuai dengan Oke. maklumat Ketua instruksinya. Umum. Oke. Ya, yang kebetulan ketua umumnya laki-laki. Oke, nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saat ini kita udah mulai mengerucut bahwa tadi ada beberapa kata kunci bahwa ruang demokrasi ini secara yuridis sudah dibuka, bahwa perempuan punya hak yang sama dalam konteks ini, bahkan secara kepartean diberi kesempatan 30% partai harus memasang perempuan. Sayangnya menurut Mas BAB itu nggak harus jadi gitu kan. Jadi nggak harus jadi karena memang strateginya dalam hal ini justru Mas BAB itu strateginya karena melihat posisi perempuan itu politiknya tuh maskulin dan sementara perempuannya itu feminim, tertutup itu menjadi jalan tengah sebenarnya. Tetapi kemudian Mas BAB bilang, ya sudah, ini kan kita sudah terbuka, jadi kita taat sama konstitusi. Itu clear gitu ya. Kemudian yang kedua, menurut teman-teman Aisyah gitu kan, sebenarnya ruang ini juga perlu menjadi refleksi buat kita bahwa memang ada problem di mungkin di kapasitas juga mungkin perlu terus di-upgrade gitu kan. Karena memang faktanya banyak beban sosial menurut saya gitu kan. Jadi kalau saya melihat grafik misalnya kemiskinan gitu ya, grafik kemiskinan, yang korban yang paling fundamental menurut saya ibu dan anak gitu. Jadi itu juga tentu kalau yang merasakan penderitaan terhadap anak mungkin bukan berarti bapak tidak merasakan. Tetapi karena ibu itu melahirkan, kemudian menyusui, kemudian menstruasi, kemudian secara alamiahnya gitu kemudian pasti lebih punya ikatan batin atas situasi-situasi itu. Lah untuk memperdalam situasi itu saya ingin coba sedikit lagi teman Aisyah kira-kira apa yang semestinya dilakukan dalam konteks politik perempuan karena politik itu kan sebenarnya tidak hanya di partai politik gitu kan. Jadi sebenarnya banyak medan juang gitu yang bisa dilakukan gitu untuk mentransformasi. Saya pikir ini juga dalam konteks ini masyarakat punya PR bagaimana melihat politisi perempuan itu lebih dipercaya juga gitu kan. Jadi ini kan ada tantangan lo kan wadon ini itu juga ada problem itu. Mungkin Ibu bisa sharing tentang ini kan kepada publik dilihat banyak orang, ribuan orang gitu. Mungkin Ibu bisa memberi perspektif tentang apa yang semestinya direspon oleh masyarakat melihat perempuan dalam politik. Saya beri kesempatan, silakan. Terima kasih. Sebelum menjawab, saya tadi merespon Bu Maryatin tadi ya. Saya kira itu sebuah hal yang sangat-sangat menarik tadi ya.
kasus ibu yang dulu pernah masuk penjara, kemudian ternyata tidak ada pendampingan ya dari organisasi perempuan. Ini menurut saya sangat menarik. Itu akan menjadi catatan bagi kami ya. Di Aisyah juga ada Majelis Hukum dan HAM, Ibu. Jadi saya kira itu nanti akan saya sampaikan. Kebetulan saya juga wakil ketua di Aisyah yang mengkoordinir Majelis Hukum dan HAM. Nanti yang Ibu sampaikan itu bisa kita sharingkan di sana supaya perempuan-perempuan yang menghadapi kasus bahkan di dunia politik selama ini ada pendampingan, tetapi kan nggak kepikiran ya sampai ke nah itu saya kira itu hal yang sangat menarik ya, yang pengalaman Bu Maryatin tadi. Kemudian tadi pertanyaan Mas Bangkit, apa yang harus kita lakukan? Yang utama saya kira tadi benar ya, di satu sisi memang perempuan sendiri harus mengupgrade karena faktanya kan secara SDM mungkin secara umum juga pendidikan perempuan juga tingkat pendidikan masih banyak yang rendah ya. Kemudian juga tadi kultur patriarki itu memang sulit sekali, Mas. Makanya kan politik menjadi sangat maskulin karena juga kemudian didukung oleh budaya patriarki di grassroots yang dalam kehidupan sehari-hari lah ya, yang ibu-ibu ini hadapi. Kita tidak usah bicara yang muluk-muluk dalam keseharian, yang mereka yang terjun ke dunia politik pasti kan harus bisa membagi waktu sana sini. Nah ini kan diperlukan pengertian dari bapak-bapaknya juga. Nah ini kan sebuah praktek yang tidak sekedar hanya diomongkan sebagai sebuah wacana, tetapi juga mesti dipraktekkan dalam kehidupan keseharian. Jadi mungkin ini juga perlu dukungan, bukan hanya sekedar tadi kan oke, secara konstitusi ya, dari undang-undang dan sebagainya sudah sangat mendukung, tetapi praktek real di masyarakat dalam kehidupan rumah tangga ibu-ibu yang berpolitik itu seperti apa? Apakah para bapak itu mendukung tidak ya? Misalnya kayak Bu Mega, Mbak Puan itu suami-suaminya seperti apa sih? Kok bisa mereka ada di pucuk kekuasaan? Nah ini saya kira yang perlu menjadi renungan kita bersama juga. Saya kira itu, Mas. Oke. Sebelum saya beri kesempatan kepada beliau untuk melakukan closing statement, saya ingin mendengar respon dari teman-teman partai politik. Jadi ini karena ini akan ditayangkan secara langsung nanti di YouTube, tentu akan banyak respon. Saya beri kesempatan ke ibu-ibu barangkali ingin menyampaikan gagasannya atau ngerespon atau membuat kesimpulan dari diskusi kita. Dari P3 mau ikut urun rembuk? Golkar? P3 monggo. Terima kasih kepada semuanya. Menurut kami di akhir pembicaraan kita masalah panggung politik ini, marilah kita mengajak dari Partai Persatuan Pembangunan kepada para perempuan untuk berpartisipasi aktif, tunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dengan adanya nanti kita menjadi wakil, mudah-mudahan saudara-saudara perempuan kita yang sedang berkompetisi nanti dapat meraih suara yang terbaik, meraih suara yang terbanyak, sehingga nanti menjadi wakil rakyat yang bisa mengangkat derajat martabat perempuan dan juga bisa mengangkat isu-isu perempuan pada umumnya dan juga mengangkat derajat para perempuan khususnya. Seperti itu. Oke. Ibu, monggo Bu. Terima kasih. Ya, Mas Bangkit, mengakhiri katakanlah jumpa kita ya pada sore hari ini, dialog kita dalam tema politik kaum perempuan, itu satu kata, kita pasti bisa. Insya Allah perempuan kalau diberi kesempatan, pasti akan dengan tulus ikhlas melaksanakan dan bisa membagi waktu. Bagaimanapun juga memang seperti yang disampaikan Bu Min tadi, dorongan dari keluarga itu penting. Dan karena saya sudah melangkah dan sudah mendapat restu dari keluarga, maka insya Allah apapun yang akan dilakukan, apapun yang akan saya hadapi, insya Allah saya siap. Okay. Jadi intinya satu kata, aku pasti bisa. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mari Ibu, Ibu mau berstatement nggak? Oke, Mas Ibu PKS, monggo silakan. Sedikit
Oke. Berdiri, ya, silakan. Statement dari acara hari ini seperti yang dikatakan dan juga dari Pak KPU juga seperti itu. Kuota 30% perempuan itu kan ketika mau maju panggung ya. Jadi harapannya 30% itu juga ada di parlemen gitu kita. Oke, terima kasih. Mas Ajat untuk closing statement. Ya, ini saya kira menarik. Aturan artinya negara sudah memberi ruang yang seluas-luasnya, tinggal memang pemanfaatannya. Nah, kami di Nasdem nih untuk kabupaten misalnya Bacalek itu kemarin ambil yang perempuan, kita biayai hampir semuanya, kita biayai perempuan untuk syarat administratifnya ke rumah sakit, SKCK dan Jadi seterusnya. itu membayar yang administrasinya, kampanyenya enggak ya? Itu yang penting masanya. Itu kampanye nanti. Bentar lagi. Ini historis kita kuat sekali dengan tampilnya perempuan di panggung politik. Ya misalnya di Jawa Tengah nih, di Jawa Tengah itu kan Jawa Tengah kita punya Kalinyamat, Ratu Kalinyamat, yang waktu itu bisa dimintai kerjasama oleh Aceh, ya, dimintai kerjasama oleh Johor, dan dia memimpin mengirim 4.000 tentara dan 40 kapal zaman itu, abad ke-16. Historis itu menurut saya juga harus menjadi kekuatan kita. Tribuana Tunggadewi zaman Majapahit, Sumpah Palapa itu lahirnya ketika Ratu Tribuana Tunggadewi. Jadi kurang apa dari sisi historisnya. Kemudian Malahayati Laksamana loh pertama kali di Indonesia yang bisa membunuh Jenderal Cornelis, Jenderal Belanda itu kan menurut saya, dan memimpin Inong Bale, janda-janda itu berperang. Oke. Nah, historis itu kuat, makanya Malahayati diambil sebagai nama Garda Wanita Nasdem. Oke, ya, Malahayati. terima kasih. Jadi enggak, historis itu penting. Iya, oke. Historis itu penting sebenarnya, tinggal kita melaksanakan. Ada satu hal nih Mas Bangkit. SBY dulu dipilih hampir mayoritas perempuan. Apa artinya itu? Ada sebuah survei di Universitas Indonesia dulu, ini buat renungan kita juga. Ibu tadi bilang, kita semua tadi, Bu Mariatin, ganteng dan seterusnya ya. Dalam survei sebuah di sastra, ini karya novel nih, menarik sekali. Disurvei oleh Profesor Tuti Herati. Apa hasilnya? Novel-novel yang ditulis oleh perempuan, umumnya tokoh-tokoh perempuannya lemah. Endingnya kalau tokohnya perempuan nanti pasrah, nanti tidak bergairah, nanti tidak mandiri. Tapi begitu novel tokoh-tokohnya perempuan yang ditulis oleh laki-laki, dia perkasa. Dia bisa melawan dan mengatasi problem yang dihadapi meskipun sangat berat. Nah, artinya apa? Sebenarnya kesimpulannya dari surveinya Bu Tutin Herati itu, profesor itu, sebenarnya kaum laki-laki itu, kaum perempuan itu, kemajuannya bukan terhalang oleh laki-laki, tapi justru oleh perempuan itu sendiri. Oke. Terima kasih. Oke, ini satu diskursus juga, nanti masih bisa diperdebatkan di lain waktu. Oke, saya beri kesempatan karena Ibu tadi udah closing statement, saya minta ke Ketua KPU dulu, setelah itu nanti Mas BHB untuk kasih kalimat penutup. Saya beri kesempatan, silakan. Oke. Negara sekali lagi sudah memberi kesempatan. Dan menurut saya jalan tol lah. Sehingga sebagaimana tadi Mas Jaja tadi, selesaikanlah persoalan internal dulu kan. Bahwa perempuan harus bersatu, kan? Harus menurut saya ada gerakan perempuan, koalisi perempuan untuk memperjuangkan politik perempuan dan mendudukan politisi perempuan. Ketika ini tidak terjadi, ya tugas berat ormas, partai politik untuk melakukan edukasi lah. KPU juga akan dorong itu. KPU dengan politik afirmatif di ad hoc-nya, lalu kita ada relawan demokrasi juga relatif lebih banyak teman-teman perempuan. Kita juga mendorong teman-teman politik atau teman-teman perempuan untuk terjun di politik. Gitu Mas. Oke, saya beri kesempatan ke Mas BHB. Ya Mas Bangkit, saya kira sudah clear ya dan jelas. Meskipun di sini ada politisi dua laki-laki yang hadir ya, Mas Aja dan saya ya. Tapi kan sama-sama sudah menyampaikan bahwa kita tidak pernah menghalangi dan memberikan kesempatan yang sama kepada para perempuan. Sekarang tinggal bagaimana perempuan itu memanfaatkannya. Sehingga saya berharap lewat acara panggung politik ini akan memberikan mencatat sebuah sejarah gitu loh. Kita paling tidak untuk kawasan Banyumas. Di awal kan saya sudah menyampaikan
Banyak loh politisi-politisi tangguh dari Banyumas, baik dari partai-partai yang lain, hampir semua ada. Golkar ada pada waktu masih 3 partai, apalagi dengan sekarang multipartai sekarang ini. Sehingga dengan harapan saya tentunya, dengan segala kemajuan yang diterima oleh wanita dibandingkan waktu-waktu yang lalu, perempuan waktu yang lalu, tentunya harus sekali lagi, tinggal bagaimana di tangan perempuan itu sendiri untuk bisa memanfaatkan atau tidak. Dan ini tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Jajal serai terakhir, ini menjadi perenungan. Karena ternyata kadang-kadang perempuan itu majunya terhalangi oleh kaum perempuan itu. Oke. Saya kira itu. Ini juga masih bisa diskusikan lagi. Oke, pemirsa Satelit TV yang berbahagia dan hadirin yang ada di panggung politik ini, ada dinamika yang menarik di dalam proses diskusi kita. Setidaknya Ketua KPU menjelaskan secara regulatif, negara sudah memberi kesempatan seluas-luasnya. Bahkan kebijakan afirmatif telah diberikan negara. Di sisi lain dari penggerak perempuan, aktivis perempuan mengatakan bahwa memang ada fenomena bias gender di dalam kultur masyarakat kita. Tradisi patriarki juga mesti menjadi tantangan di publik. Dan itu cukup berkontribusi. Di sisi lain politisi Partai PDI Perjuangan juga mengatakan bahwa kesempatan sudah diberikan, kemudian regulasi sudah memberi ruang. Di sisi lain ada tantangan di dalam perempuan sendiri yang layak untuk kita jadikan diskusi di kemudian hari. Saya pikir itu diskusi kita, semoga para pejuang perempuan yang ada di partai politik dan pegiat perempuan di Ormas juga nanti akan mendorong keterlibatan perempuan. Dan ini aktif ya teman-teman KPU bisa mendorong keterlibatan perempuan lebih banyak lagi. Terima kasih, panggung politik kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satelit TV Inyong Epol.